Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas kisah seekor simpanse yang sudah dirawat selama 14 tahun, tiba-tiba menjadi buas dan menyerang manusia. Kejadian tersebut berimbas kepada pemilik simpanse dan seorang wanita yang berjuang untuk hidup setelah serangan brutal itu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Banyak orang yang ingin memiliki hewan peliharaan, dan pada umumnya mereka akan memilih kucing atau anjing sebagai hewan peliharaan. Tetapi ada juga orang yang memelihara hewan eksotis ataupun hewan buas lainnya untuk dijinakkan dan dipelihara. Selain hewan yang lucu, banyak juga orang yang memelihara satwa liar lainnya. Tapi dalam memelihara satwa liar, diperlukan perhatian khusus untuk menjinakkan mereka. Selain itu, resikonya juga besar. Salah satunya dalam kisah yang kita bahas kali ini. Kisah ini adalah kisah yang mengerikan dan tragis. Akan tetapi, kisah ini bisa jadi peringatan bagi kita jika ingin memelihara satwa liar eksotis dan menjinakkannya. Kisah ini dimulai dari pasangan suami istri Sandra dan Jerome Harold. Sandra dan Jerome tinggal di Rock Raymond Road di bagian North Stamford, Connecticut. Mereka juga dikaruniai satu orang anak. Seiring berjalannya waktu, Sandra ingin sekali memelihara simpanse setelah dia melihat simpanse di salah satu pertunjukan. Sandra kemudian mencari-cari informasi bagaimana caranya agar bisa mengadopsi simpanse untuk dipelihara. Hingga akhirnya pada tahun 1995, Sandra memperoleh informasi dari suaka simpanse di Festus, Missouri. Sandra dan Jerome kemudian mendatangi suaka tersebut dan bertemu pemilik suaka bernama Connie Brown Casey untuk mengadopsi simpanse. Dan kebetulan pada saat itu ada bayi simpanse yang berusia 3 hari. Bayi simpanse itu sendiri lahir pada tanggal 21 Oktober 1995. Sandra kemudian membayar simpanse mungil itu seharga $50.000 dan membawanya pulang ke rumahnya. Sandra pun memberi nama simpanse mungil itu dengan nama Travis. Nama itu diambil dari nama penyanyi favoritnya, yakni Travis Tritt. Setelah Sandra membawa Travis pulang, alangkah bahagianya hidup Sandra. Dia merawat Travis seperti anaknya sendiri. Sandra juga memberinya susu formula dalam botol, menidurkannya di ranjang bayi, dan tidak ada bedanya seperti merawat bayi manusia. Sandra dan Jerome juga mengajaknya bermain, mengajarinya berbagai macam hal, seperti menyikat gigi, memandikannya, bahkan Sandra juga membelikan baju untuk keseharian Travis. Seiring berjalannya waktu, Travis menjadi tumbuh dan ingin mencoba berbagai hal lainnya. Seperti layaknya seekor simpanse, Travis juga ingin bermain panjat memanjat dan berayun-ayun. Sandra dan Jerome lantas membuatkan ruangan sendiri untuk Travis bermain dengan bebas. Selain itu, Sandra dan Jerome juga sering mengajak Travis untuk berbelanja, menemani mereka bekerja, dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Sandra dan Jerome memiliki perusahaan derek. Sandra dan Jerome menjadikan Travis bintang iklan untuk mengiklankan usaha mereka. Travis juga dikenal suka menyapa petugas polisi yang akan mereka temui saat menderek mobil, sehingga membuat Travis terkenal dan menjadi selebriti lokal di Stamford. Banyak orang yang meminta foto dengan Travis, termasuk meminta Travis memangku anak-anak mereka dan mengabadikannya. Lambat laun, Travis semakin terkenal dan diminta untuk membintangi beberapa iklan dan beberapa serial TV. Travis semakin tumbuh, bahkan Travis sudah bisa membuka pintu menggunakan kunci, mendandani dirinya sendiri, menyirami tanaman, memberikan jerami untuk makan kuda Sandra dan Jerome, makan di meja bersama anggota keluarga lainnya, dan minum anggur dari gelas bertangkai. Travis sangat menyukai es krim sehingga dia mempelajari jadwal truk es krim yang lewat. Selain itu, Travis juga bisa membuka komputer untuk melihat-lihat gambar, menonton televisi menggunakan remote control, dan menyikat gigi menggunakan waterpick. Dia sangat menikmati menonton bisbol di televisi. Travis juga beberapa kali mengendarai mobil. Pada tahun 2004, Sandra mengalami depresi setelah Jerome menderita sakit kanker lalu meninggal, dan anaknya juga meninggal dunia dalam kecelakaan mobil.
Hal inilah yang membuat Sandra semakin dekat dengan Travis dan menganggap bahwa Travis menjadi pengganti dua orang terkasih yang meninggalkannya. Pada tahun 2003, sebelum meninggalnya Jerome, saat Travis diajak jalan-jalan, Travis melarikan diri dari mobil dan menghentikan lalu lintas di persimpangan yang ramai. Travis kemudian berkeliaran selama beberapa jam. Insiden itu dimulai ketika seorang pejalan kaki melemparkan botol soda kosong ke arah jendela yang terbuka sebagian dan membuat Travis kaget. Travis lantas membuka sabuk pengamannya, membuka pintu mobil, dan keluar mengejar pejalan kaki tersebut. Akan tetapi, Travis tidak bisa mengejarnya. Peristiwa itu pun menjadi ramai dan lalu lintas juga menjadi kacau. Hingga akhirnya polisi datang dan mencoba membujuk Travis untuk masuk ke mobilnya. Namun, Travis justru mengejar beberapa petugas polisi. Setelah kelelahan berlarian ke sana kemari, Travis lalu masuk ke mobil dengan sendirinya. Akibat dari peristiwa itu, muncul Undang-Undang Connecticut yang melarang orang memelihara primata dengan berat lebih dari 50 pon sebagai hewan peliharaan dan mengharuskan pemilik hewan peliharaan eksotis untuk mengajukan izin. Sebelumnya pada tahun 1996, Travis juga terlibat insiden lain. Saat itu, tetangga Sandra bernama Leslie Mostel Paul melihat Travis di dalam mobil dan ingin menyapa Travis. Saat Leslie mencoba menjebak tangan Travis, Travis justru menarik tangan Leslie dan menggigitnya, sehingga membuat tangan Leslie mengalami luka gigitan yang cukup dalam. Setelah keterpurukan Sandra karena ditinggal suami dan anaknya, Sandra kembali dipertemukan dengan sahabat lamanya bernama Charlanas. Sandra juga menawari Charla untuk tinggal dengannya dan memberikan pekerjaan untuknya di tempat usaha milik Sandra dan almarhum Jerome. Hari-hari pun mereka lalui bersama. Bahkan, Charla juga membantu Sandra mengurus rumah dan juga mengurus Travis sehingga membuatnya menjadi semakin dekat dengan Travis. Bahkan, Travis juga tampak memanjat di kepala Charla dan memainkan rambutnya. Peristiwa naas terjadi pada 16 Februari 2009. Saat itu, ketika Sandra hendak keluar untuk menemui seorang temannya, Travis mulai beringas berlari keluar rumah. Sandra mencoba menenangkannya dengan berbagai cara namun tidak berhasil. Sandra yang kebingungan akhirnya memasukkan pil Xanax ke dalam teh Travis dengan harapan Travis bisa tenang kembali. Diketahui dalam beberapa tahun terakhir, Travis menjadi sulit untuk dikendalikan, terlebih setelah kepergian Jerome dan perhatian Sandra yang semakin berkurang kepada Travis. Hal inilah yang membuat Travis sulit untuk dikendalikan. Sandra yang masih kebingungan akhirnya menelpon Charla untuk membantunya menenangkan Travis. Saat Charla tiba sekitar pukul 15.40, Charla kemudian mengambil boneka Elmo kesayangan Travis di dalam rumah dan mencoba mengalihkan perhatian Travis. Namun saat itu Charla telah mengganti warna rambutnya sehingga Travis tidak mengenalinya. Melihat ada yang membawa boneka kesayangannya, Travis lantas menghampiri Charla dan menyerangnya. Sandra lalu berteriak dan mengingatkan Travis kalau itu Charla bukan orang lain. Namun Travis terus saja menyerang Charla. Travis mendorong Charla sehingga membuat Charla jatuh. Sandra kemudian mengambil sekop dan memukul kepala Travis. Lagi-lagi Travis masih saja menyerang Charla. Charla yang sedari tadi menahan serangan Travis menggunakan tangannya sudah sangat lemah. Wajah dan tangan Charla mengalami luka yang sangat parah. Sandra yang melihat itu kembali berlari ke dalam rumah untuk mengambil sebilah pisau. Kemudian Sandra menikam Travis sebanyak 3 kali. Travis pun berhenti sejenak dan melihat ke arah Sandra. Akan tetapi Travis kembali menyerang Charla. Sandra semakin bingung dibuat oleh Travis. Sandra kemudian berlari ke dalam mobil dan menelpon 911 memberitahukan kejadian yang terjadi dan meminta petugas kepolisian untuk segera datang dengan membawa senjata untuk menghentikan Travis. 911, where's your emergency? This is Katie. 231 Rock. Rock River Road. What's the Send the problem? police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who up. has a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee.
Oh, your chimpanzee is killing your friend. He ripped her apart. Hurry up! With a gun. Hurry up, please! There's someone on the way. With guns, please! Just shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off! He ripped her face off? He's trying to attack me! Please, Okay, hurry! I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you push yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up! Listen to me! They're on the way, ma'am. Guns! They gotta shoot him, please! Please, hurry! Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't! He tried to attack me now! Is he still there with your friend? Yes! Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way. Please! If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped her apart? Listen, I think I'm gonna faint. I think I'm gonna pass out. No, just breathe, okay? I'm gonna stay with you on the phone until they get there. Listen, please hurry. Please hurry. Oh my God. They gotta have their guns out. They gotta have their guns out. Listen to me. Oh my God. Is this your monkey or whose monkey is it? It's your monkey. Oh, it's mine. How do you know how big is he? How many pounds? 200 pounds. 400? 200. 200 pounds? Listen to me, please. Where are they? And he's a chimp, correct? Yes. Where are they? They're going your way. They're going as fast as they can your way, okay? Please go faster. Please, Dirk. Please. Is the monkey still by your friend, or can you get close to your friend? He's eating her. Please. God, no, please. Okay, I need you to calm down for me. I know it's hard, okay? I know it's hard. But they're going as fast as they can your way, Oh okay? my God, please. Saat petugas kepolisian tiba di rumah Sandra, polisi menemukan tubuh Carla terbaling dan hampir telanjang. Travis telah merobek pakaian Carla. Carla sendiri tidak bergerak seperti sudah tidak bernyawa. Sedangkan Travis sendiri masih berkeliaran di halaman rumah. Melihat kedatangan polisi, Travis menjadi semakin buas. Travis mencoba menghancurkan mobil polisi dan membuka pintu salah satu mobil polisi. Salah satu polisi bernama Frank Chiavari yang berada di dekat Travis juga menjadi panik. Sebab saat itu Travis mengeram dan menunjukkan taringnya di hadapan Frank. Frank dengan cepat melepaskan tembakan ke arah Travis, sebab dirinya sendiri juga terancam. Mendapatkan tembakan sebanyak 4 kali, Travis masih bisa berlari ke dalam rumah, hingga akhirnya Travis pingsan dan menghembuskan nafas terakhirnya di dalam kamarnya. Akibat serangan yang dilakukan Travis kepada Carla, Carla mendapatkan luka yang sangat parah. Carla kehilangan hidung, kedua matanya, bibir, dan kulit kepalanya. Sebagian besar tulang wajahnya hancur dan juga kehilangan salah satu tangannya. Dan hanya ibu jari yang tersisa di tangan yang lainnya. Beruntungnya Carla masih hidup dan masih bergerak. Carla kemudian dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Di rumah sakit, Carla menjalani 7 jam operasi penyelamatan nyawanya. Lagi-lagi keberuntungan berpihak kepada Carla. Carla pun berhasil diselamatkan, meskipun dokter berhasil menyambungkan rahangnya. Akan tetapi, akibat serangan Travis, Carla menjadi buta permanen. Akibat peristiwa itu, Sandra berdiam diri di rumah dan tidak berani keluar, sehingga menimbulkan kecaman dari berbagai media. Hingga akhirnya Sandra membela diri di hadapan media. Dia juga mengungkapkan kalau dirinya telah menikam Travis untuk menyelamatkan Carla. Menurut Sandra, saat Sandra menikam Travis dan Travis berbalik ke arahnya, seakan-akan Travis berbicara kepadanya, "Ibu, apa yang kamu lakukan?" Sesuai dengan prosedur standar, kepala Travis dibawa ke laboratorium negara bagian untuk tes rabies, dan jenazahnya dibawa ke University of Connecticut untuk dinekropsi. Hasil tes kepala negatif rabies, tetapi ada Xanax yang tersisa di sistemnya. Hasil nekropsi pada Mei 2009 menegaskan bahwa Travis kelebihan berat badan dan telah ditikam. Jenazahnya dikremasi di All Pets Crematory di Stamford pada 25 Februari 2009. Laporan toksikologi mengkonfirmasi pernyataan Sandra bahwa dia telah memberi Travis Xanax teh pada hari serangan itu yang bisa memperburuk agresinya. Xanax sendiri merupakan obat anti kecemasan jangka pendek dan kuat
yang dapat menyebabkan disinhibisi dan disorientasi, dan kadang-kadang reaksi paradoks dari halusinasi, agresi, kemarahan, dan mania pada manusia. Sebulan setelah peristiwa itu, keluarga Charla menggugat Sandra sebanyak 50 juta dolar, tetapi akhirnya sepakat dengan 4 juta dolar. Charla juga berusaha menuntut negara bagian Connecticut sebesar 150 juta dolar, namun ditolak. Menurut Charla, mereka tahu kalau Travis itu berbahaya dan terbukti dengan adanya insiden sebelumnya. Dan dari peristiwa itu, Sandra kehilangan semuanya. Dia kehilangan suami, anak, sahabat, serta kehilangan simpansenya. Hal ini membuat Sandra semakin terpuruk. Dia juga menghabiskan uangnya untuk membeli mainan untuk cucu-cucunya. Akan tetapi, dia tidak memberikannya kepada cucunya. Melainkan Sandra menumpuk semua mainan itu di dalam rumahnya hingga memenuhi setiap sudut rumahnya. Pada tanggal 24 Mei 2010, 1 tahun setelah peristiwa itu, Sandra meninggal mendadak karena pecahnya aneurisma aorta pada usia 72 tahun. Pengacara Sandra mengeluarkan pernyataan bahwasannya Sandra telah menderita serangkaian kerugian yang memilukan selama beberapa tahun terakhir, dimulai dengan kematian putrinya, kemudian suaminya, dan simpanse Travis kesayangannya, serta luka tragis sahabatnya Charla Nash. Hatinya yang telah dihancurkan berkali-kali sebelumnya dan tidak dapat bertahan lagi. Dalam surat wasiatnya, Sandra ingin dimakamkan bersama guci berisikan abu jenazah Travis. Pada tanggal 11 November 2009, Charla mengungkapkan wajah barunya dalam acara The Oprah Winfrey Show. Dalam acara tersebut, Charla mengungkapkan kalau dirinya tidak bisa mengingat tragedi yang menimpanya itu. Penampilan Charla juga mengejutkan banyak mata. Charla menjelaskan kalau wajahnya yang sekarang adalah cangkok dari kulit kakinya. Lalu pada 28 Mei 2011, Charla menjalani operasi transplantasi yang dilakukan di Rumah Sakit Wanita dan Brigham. Charla menerima sumbangan wajah dan tangan. Transplantasi tangan awalnya berhasil. Tetapi karena Charla menderita pneumonia, tidak lama kemudian dokter terpaksa mengangkat tangannya yang baru ditransplantasikan karena infeksi dan mengakibatkan sirkulasi yang buruk. Setelah menjalani operasi transplant, kini Charla memiliki hidung, bibir, dan rahang. Wajahnya telah berubah dari sebelumnya. Namun Charla menjadi buta dan kehilangan fungsi kedua tangannya, sehingga Charla membutuhkan bantuan asisten untuk menjalani hidupnya. Hari-hari dia jalani dengan keadaannya yang sedemikian rupa. Hebatnya, Charla mengalami banyak perkembangan. Dia bisa melakukan hal-hal tertentu tanpa bantuan asistennya. Ditambah semangat dari teman-teman dan keluarganya, Charla telah menunjukkan semangat hidupnya. Dari kasus ini menunjukkan betapa ngerinya hewan eksotis yang telah dijinakkan. Sebaik-baiknya hewan eksotis, mungkin lebih baik anjing atau kucing yang lucu untuk dijadikan peliharaan. Yang namanya hewan eksotis atau hewan liar, pasti ada sisi buasnya. Jadi, jika ingin memelihara hewan eksotis atau hewan liar, sebaiknya pikirkan baik-baik dampaknya sebelum sesuatu terjadi. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.